Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasana Hidayat dari kelas 2 SIP dengan NIM 23573006. Video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 8 mata kuliah framework lanjutan. Nah, di materi ini kita akan membahas tiga materi, yaitu ada multi layout dan nested routes, lazy loading sama suspend, dan login API plus Axios. Nah, untuk pertama itu ada multi layout dan nested routes. Nah, di materi ini kita akan uh, membuat komponen auto layout yang menambah halaman login, forget password, dan reset password. Password. Lalu komponen main layout yang merupakan layout utama untuk menampilkan sidebar, header, page, dan footer. Nah, pertama itu kita membuat sebuah layout baru, yaitu main layout di layout. Nah, main layout ini tuh uh, apa sih namanya, tempat meletakkan semua layout header, sidebar, dan output itu semuanya ada di sini. Jadi yang ada sebelumnya itu kita pakai di sini. Nah, selanjutnya itu di bagian main ini. Nah, di bagian main itu tuh sebelumnya itu ada div gitu, misalnya div class apa segala macam itu semua dihapus yang di main ini karena kan udah pindah ke sini ya. Dan div udah kita pakai di sini. Jadi yang ada di main ini yang sebelumnya itu ada div apapun itu, jadi kita hapus aja dan sisakan rootnya aja seperti ini. Nah, kedua itu kita ngebuat auto layout. Nah, untuk out layout ya. Nah, untuk out layout itu pertama kita ngebuat lagi file barunya out layout. Lalu isinya seperti ini. Nah, kalau udah buatnya di folder layout ya. Nah, kalau udah tuh kita membuat folder baru nih di page. Ini di page-nya ada folder baru namanya out, yaitu ada login, forgot, dan register. Kita ngebuat file baru dan masing-masingnya itu sudah ditentukan ya isinya apa. Jadi kita mengikuti aja dari materi. Nah, isinya itu ada ini. Ini semua dari materi. Untuk format juga ini semua dari materi, dan untuk register juga semuanya dari materi. Nah, kalau udah tambahkan di main ya, root untuk mengakses properti elemen yang diterapkan di out layout sebagai pembungkusnya. Jadi itu kayak ini rootnya itu kita ngebuat, tapi nih rootnya itu cara makainya sama seperti yang untuk main layout. Kan sebenarnya main layout ini kan untuk isi dalamnya ya. Nah, untuk elemen out layout itu kita membuat rootnya dulu sama elemen sama dengan si out layout yang kita panggil. Nah, lalu kita masukkan root dari login, register, dan forgetnya itu ke dalam si elemen layoutnya. Nah, ini kalau diakses itu seperti ini ya. Ini sini pertama itu login. Nah, akan ada seperti ini. Lalu untuk register, bedanya seperti ini, dan forgot itu seperti ini. Nah, ya. Nah, selanjutnya itu kita ngebuat lazy loading dan suspend. Nah, untuk lazy loading itu semacam ada eh, saat kita mengakses berbeda parameter atau root gitu, ntar dia ada sedikit loading gitu sebelum masuk ke halaman menuju itu. Nah, caranya itu kita ngebuat di nah, semua import-import ini yang apalagi di main ya. Nah, di main JSX ini kan sebenarnya ini import import order kayak gini kan. Misalnya import error page from nama filenya. Nah, sebelumnya itu kan seperti itu kan. Nah, kita ubah semuanya jadi cons. Ini kita pakai cons, harus ada react lazy, baru kita import. Itu kayak sama aja, berarti ini cons order
file order, lalu lalu kita import si file ordernya. Nah, kita taruhkan ke semua yang mau kita pakai, kayak misalnya order, customer, dashboard, pokoknya semua yang mau kita pakein lazy loadingnya. Nah, terus kalau udah kita pakein si lazy loading, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke halaman lain, dia tuh ada loading dulu, kayak sebentar 1 atau 2 detik gitu, baru deh masuk ke halaman yang tujuh. Tapi kalau misalnya udah loading nih, kita kembali lagi, ini kan tadi dari order ke customer, kita balik lagi ke order, dia udah nggak loading lagi, karena loadingnya itu saat pertama kali diakses. Nah, selanjutnya itu ada login API dan Axios. Nah, untuk login API dan Axios, jadi kita menggunakan data dari Jetson. Lalu kita install. Nah, di sini itu terminal dan di command prompt lalu npm install Axios. Yang kita install aja. Nah, kalau udah, baru kita mendefinisikan beberapa halaman seperti navigate, loading, dan error, dan data from. Nah, untuk caranya itu kita di halaman login ini login kan. Nah, di login itu kita definisikan ini dia. Nah, sama yang kita definisikan, lalu kalau udah kita masukkan juga handle submitnya, yaitu ini handle submit. Dari sini, bentar. Di handle submit sampai panjang ya, bentuk sampai sini. Ini di halaman login ya. Lalu ada loading errornya juga. Ini loading error. Dan juga ada eh, loading info. Ini kalau udah baru deh kita masukkan ini. Oh, ini semua ada di modul, jadi ini sama ya isinya dengan modul. Nah, kalau udah seperti itu, dia akan buat lebih kayak seperti ini. Nah, itu kan login ya. Nah, login itu kalau misalnya passwordnya itu udah ditetapkan, yaitu Emilis, emailnya itu Emilis, dan passwordnya itu Emilis pas. Nah, cuman kita coba dulu untuk yang asal-asalnya. Eh, kita login. Nah, itu ada invalid credential yang kita pakai tadi itu. Dia tuh nanti akan ada 3 model ya. Ada mohon tunggu, invalid credential, sama username and password required. Nah, kalau username and password ini invalid credential ini berarti nggak sesuai dengan email dan password yang sudah di set sebelumnya. Lalu kalau misalnya yang please enter itu tuh kalau misalnya kita nggak ngisi apa-apa tapi langsung pencet login. Jadi itu nanti ada misalnya username and password required. Berarti kita harus mengisi kalau email dan passwordnya. Lalu di sini kalau kita masukkan yang aslinya, oh ini. Nah, jadi bisa langsung masuk ke halaman. Kita bisa mengakses si dashboardnya. Seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke latihan. Latihannya itu adalah kita lengkapi form loginnya itu. Nah, kan tadi kan pisah ya, ada login, folder password, sama register. Nah, salah satu kan di halaman login itu kita nggak bisa ngeakses folder password sama register. Jadi kita lengkapin itu ya di sini. Saya tambahkan ada button forget password dan register. Kalau diakses akan menuju ke forgot. Kalau register diakses ke halaman register. Nih, itu saya tambahin nih ya di bawah bagian loginnya aja. Nih, saya tambahin lagi div-nya. Ada kita navigate ke forgot dan navigate ke register ya, simple aja. Lalu sebuahkan halaman error page.
Nah, error page itu kalau misalnya ada sesuatu yang error, entah itu ada typo atau salah gitu, dia akan diakses. Nah, cuman karena ini kan untuk menghandle error secara global, baik soal di out layout ataupun main layout. Nah, dia tuh kayak kalau misalnya di out layout ataupun main layout itu ada error, dia akan menghandle-nya. Cuma karena nggak ada error kan, jadi saya nggak bisa nunjukin ya. Cuman cara pasangnya itu di main, nih, kita pakein error element, error page, lalu sini juga kita pakein error page. Nah, jadi kita ngobrol lalu file baru gitu kayak error page itu tuh 401 ya. 401. Kalau 404 kan not found ya, tapi 401 itu kayak misalnya uh, halamannya error atau apa gitu. Jadi nanti akan terakses di halaman si error page ini. Lalu yang terakhir itu membuat menu baru yaitu user. Nah, usernya itu eh, di dalam menu user itu kita menambahkan tabel berisi data-data user. Terus sudah buat, dia ada nama, email, dan nomor teleponnya. Dan cara ngobrolnya itu sama seperti sebelumnya, kita tinggal tambahkan aja di page itu tuh user.dsx, lalu kita sesuaikan saja. eh ini kan tadi datanya adalah Dani ya, saya ngambilnya itu dari ini, Dani Johnson. Lalu kita sesuaikan tabelnya itu ada ID, nama, email, dan telepon. Lalu kita sesuaikan juga untuk si ID itu kita ngambil user ID. Untuk nama itu kita ngambil first name dan last name, ada email dan user phone. Ini kalau misalnya kita menambah kolom lagi itu tinggal diatur aja sesuai keinginan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Eh lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.